Memecat 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas bagi Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Afrianti. Lalu akankah keputusan ini akan menganulir vonis yang sudah dibacakan oleh ketiga hakim? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2013, Profesor Eman Suparman. Ya, selamat malam Pak Eman. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eman, dalam rapat konsultasi dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, KAI mengungkap telah memecat ketiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas bagi Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Afrianti. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Saya luruskan sedikit Mbak. Sebetulnya kalau saya simak berita tadi, Komisi Yudisial itu belum memecat ketiga hakim itu, tetapi mengusulkan karena memang Komisi Yudisial menurut informasi yang saya terima juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga hakim tersebut. Artinya usulan pemberhentian itu memang datang dari Komisi Yudisial yang tadi dibacakan oleh Pak Joko Sasmito di hadapan para anggota Dewan Komisi 3 DPR RI dalam rapat konsultasi tadi. Artinya pemberhentian itu akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim yang nanti apabila usulan ini oleh Mahkamah Agung diterima, maka Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri atas 7 orang majelis anggotanya, di mana 4 orang anggota Komisi Yudisial dan 3 orangnya Hakim Agung. Begitu Mbak, itu yang saya luruskan maksudnya. Baik, terima kasih Pak Eman atas koreksinya. Jadi apabila nantinya usulan terkait dengan pemberhentian ketiga hakim ini dikabulkan, apakah artinya putusan yang sudah diberikan kepada 3 hakim kepada Ronald Tanur ini bisa dianulir Pak? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jika nanti digelar oleh Mahkamah Agung Majelis Kehormatan Hakim untuk memberhentikan ketiga hakim yang memutus Ronald Tanur itu, terhadap putusannya sendiri tidak bisa berimbas apa-apa. Yang bisa menganulir putusan itu hanya upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Karena putusan itu adalah putusan pembebasan atau fresh prac, maka tidak ada upaya hukum banding. Yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dan itulah Mahkamah Agung yang akan menganulir putusan itu jika majelisnya berkenan menganulir. Karena memang saya membaca berita juga bahwa majelis hakim itu tidak memperhatikan semua alat-alat bukti. Bahkan CCTV pun tidak diperhatikan. Makanya dia menganggap si Ronald Tanur itu tidak bersalah. Padahal nyata-nyata disiksa itu si Dini Sera Apriani itu di basementnya mall itu, mall apa saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas hakim itu memang kurang ajar itu. Dia tidak memperhatikan sama sekali alat-alat bukti yang lain. Jadi dia memutus nggak tahu pakai pertimbangan apa sampai dia membebaskan seorang yang memang nyata adalah pelaku tindak pidana ini orang ini. Jadi yang bisa menganulir putusan itu bukan Komisi Yudisial, bukan Majelis Kehormatan Hakim, tetapi adalah upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung hanya akan menghukum hakim tadi dengan memberhentikan dengan hak pensiun. Masih mending diberhentikan dengan hak pensiun. Kalau saya masih Ketua Komisi Yudisial, saya berhentikan dengan tanpa hak pensiun dia. Diberhentikan dengan tidak hormat tanpa pensiun. Itu harusnya pemberhentian dengan sanksi berat itu, bukan dengan hak pensiun. Itu masih untung dengan hak pensiun, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, artinya sebetulnya tidak ada aturan ya Pak, bahwa pemecatan terhadap hakim itu harus dengan hak pensiunnya. Artinya bisa tanpa hak pensiun. Karena ini yang juga disoroti oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang meminta agar ketiga hakim ini dipecat tanpa adanya hak pensiun itu. Bagaimana ini Pak? Ada peraturannya Mbak. Itu peraturannya ada pada peraturan Komisi Yudisial yang saya tanda tangani ketika saya menjadi Ketua Komisi Yudisial dulu Mbak, kalau nggak salah. Bahwa sanksi berat itu pilihannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH kalau di polisi itu seperti Verdi Sambo tempo hari, dengan tanpa pensiun itu. Sebab kalau pemberhentian dengan hak pensiun itu tidak dengan itu kasih dengan hormat namanya. Orang hakim yang terbukti dia melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, apalagi diduga dengan putusannya itu ada bau-bau dia menerima suap,
Orang seperti itu tuh kalau nggak disuap bukan karena apa-apa, karena aneh. Masa majelis tidak memeriksa alat bukti, tidak cukup fakta-fakta yang mendukung bahwa si Ronald Tanur itu adalah pelaku pembunuhan tunggal? Kan aneh. Majelis itu, apa yang dikerjakan? Padahal saya tahu betul, Erin Tua Damanik itu ketika dia jadi hakim pengadilan tinggi pengadilan negeri Medan, dia yang menghukum mati Zuraida Hanum, istri hakim yang membunuh suaminya di Medan. Nah itu dihukum mati oleh dia, malah ini dibebaskan oleh dia. Aneh saya Mbak. Jadi memang orang ini pelakunya ini, tapi aneh kok di fresh prak. Jadi seolah-olah tidak terbukti apa yang dilakukannya itu. Lalu si Dini Afriani itu korban dibunuh oleh siapa? Oleh iblis, atau dibunuh oleh tuyul gitu. Kalau bukan oleh manusia, dia pacarnya kok yang nyiksa. Itu berdasarkan fakta-fakta dan semua yang bisa diperoleh dari keterangan-keterangan yang beredar selama ini. Jadi wajar kalau hakim itu diberhentikan dengan tidak hormat tanpa pensiun harusnya. Bukan dengan hak pensiun. Kalau dengan hak pensiun ya bukan tidak dengan hormat, bukan PTDH namanya. Itu pemberhentian dengan hak pensiun. Ya masih diampuni itu. Saya sepakat dengan anggota DPR Komisi 3 Pak Habibur Rahman tadi, seharusnya majelis hakim itu diberhentikan dengan tidak hormat tanpa hak pensiun. Gitu Mbak. Prof. Herman, jadi apa langkah yang bisa ditempuh oleh keluarga korban untuk bisa menuntut keadilan ini, Pak? Sebenarnya keluarga korban sudah cukup melakukan laporan kepada Komisi Yudisial meresponnya dengan sangat baik, memeriksa hakim bahkan sampai berjam-jam, katanya 3 orang hakim itu diperiksa oleh KY untuk menggali kira-kira dugaan-dugaan bau busuknya putusan itu terungkap begitu. Kemudian upaya hukum kasasinya tentu saja jaksa akan melakukannya karena dakwaan jaksa tidak diperhatikan sama sekali oleh hakim majelis ini, sehingga satu-satunya untuk bisa menganulir dan mengubah putusan itu adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dan semoga saja apa yang dilakukan oleh jaksa dan laporan keluarga kepada KY itu mendapatkan respon dari Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung membentuk di tim kamar pidananya itu adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai integritas keilmuan, integritas moral, dan punya nurani untuk menegakkan keadilan. Karena ini sudah keadilan diacak-acak ini di Pengadilan Negeri Surabaya ini oleh 3 orang majelis hakim itu. Baik. Nah, semoga ada orang seperti dulu Pak almarhum Artijo Alkostar yang mengembalikan posisi dakwaan jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya kepada si Ronald Tanur ini. Begitu Mbak usulan saya. Baik. Ya, kita berharap memang adanya usulan pemecatan terhadap 3 hakim yang vonis bebas Ronald Tanur ini bisa menjadi keadilan bagi para atau pihak keluarga korban begitu ya Pak. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2013 Eman Suparpan. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih, selamat malam.